Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi anak-anak pada hari ini dalam pembelajaran daring atau online bersama Bu Hani Istiqomah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat thayyibah istighfar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian dan dalil tentang kalimat istighfar. Yang kedua, kalian dapat mengetahui waktu mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan hikmah atau manfaat membiasakan diri mengucapkan kalimat istighfar. Coba perhatikan, di situ Bu Hani ada sebuah gambar. Gambar yang pertama yaitu seorang anak yang sedang membawa sebuah piala. Berarti anak itu sedang menjadi juara. Tentu kalian pernah mengalami hal seperti ini atau mendapatkan juara seperti ini. Ketika kita mendapatkan juara, apa yang pantas kita ucapkan? Yaitu rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Gambar yang kedua, yaitu ada sebuah gambar langit yang begitu indahnya. Dalam gambar ini menunjukkan betapa besar keagungan yang dimiliki oleh Allah. Ketika kita melihat keagungan Allah, apa yang pantas untuk kita ucapkan, yaitu kalimat Masya Allah. Di gambar yang ketiga, di situ ada dua orang anak yang sedang melaksanakan sholat fardu. Ketika kita selesai sholat, apa yang pertama kali yang harus kita ucapkan? Yaitu kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Gambar yang terakhir, di situ ada anak yang sedang berantem atau berkelahi. Mungkin kalian pernah melakukan hal seperti ini terhadap teman kalian. Ketika kita berantem atau berkelahi dengan teman kita, kemudian kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, apa yang pantas untuk kita ucapkan? Yaitu kalimat astaghfirullah. Di antara kalimat-kalimat yang tadi yang kita ucapkan bersama-sama yaitu ada kalimat Alhamdulillah, ada kalimat Masya Allah, ada kalimat Astaghfirullah. Itu semua adalah merupakan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Ketika kalimat thayyibah tersebut kita ucapkan, apa yang kita dapat? Yaitu pahala atau kebaikan dari Allah. Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita khusus membahas masalah kalimat thayyibah istighfar. Yang pertama, mengenai pengertian dari kalimat istighfar. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai manusia biasa, kita ini tidak pernah luput dari melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Mungkin kesalahan atau dosa itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kesalahan itu mungkin kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan kepada sesama manusia. Kalau kesalahan itu kita lakukan kepada Allah, kita cukup mohon ampun kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kalau kesalahan itu kepada sesama manusia, tidak cukup hanya mohon ampun kepada Allah. Tetapi apa? Kita harus minta maaf terlebih dahulu kepada manusia atau kepada orang lain yang kita sakiti. Kemudian baru kita memohon ampun kepada Allah. Jadi apa sih sebenarnya kalimat istighfar itu? Sering kita menyebut kalimat istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Tetapi apa sih sebenarnya kalimat istighfar itu?
Istighfar secara bahasa artinya memohon ampun. Sedangkan secara istilah, istighfar yaitu memohon ampunan kepada Allah atas dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan. Kalimat istighfar kita ucapkan sebagai wujud penyesalan kita dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan atau sebagai bentuk tobat kita kepada Allah. Dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Adapun lafaz kalimat istighfar adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan mengenai kalimat istighfar. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan juga dalam surat Al-Imran ayat 135. Nanti bisa kalian lihat dan kalian baca sendiri dalam buku LKS, ada di halaman 5. Selain itu juga, selain dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan mengenai kalimat istighfar, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Selain itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Muslim. Nanti dibaca sendiri anak-anak dalam LKS halaman 5. Selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat istighfar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat istighfar itu bisa kita ucapkan dalam waktu kapan saja dan di mana saja. Baik ketika kita di rumah, di sekolah, atau di tempat yang lain, atau ketika melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada situasi dan kondisi atau tempat di mana kita diharuskan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, ketika setelah selesai melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Rasulullah mencontohkan ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, hendaknya kita mengucapkan kalimat istighfar itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupan kita, baik sekecil apapun kesalahan itu, hendaknya kita memohon ampunan kepada Allah. Agar dosa kita dapat diampuni oleh Allah. Yang ketiga, pada sepertiga malam terakhir. Yang keempat yaitu pada waktu sahur. Selanjutnya, hikmah membiasakan diri mengucap kalimat istighfar. Kalau kita sudah terbiasa membaca kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu melatih diri untuk selalu mengingat Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang. Dengan memperbanyak membaca istighfar, insya Allah, Allah akan selalu memberikan ketenangan di dalam hati kita. Yang ketiga, akan diampuni dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Rasulullah saja merupakan manusia yang maksum, terpelihara, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi beliau dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu sehari semalam, paling sedikit mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 100 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa, yang tidak dijamin oleh Allah masuk surga. Maka harus kita perbanyak untuk membaca kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat,
diberi kelapangan rezeki, dan dimudahkan urusannya. Insya Allah, dengan kita membiasakan mengucap kalimat istighfar, Allah akan memudahkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran secara online pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estafeta. Apa? Apa? Benda nak nyu. Hah? Nerang nih.